Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk yang kedua kalinya, tim Ruqyah Trans 7 menggelar Ruqyah Massal di Masjid Agung Trans Studio, Bandung. Lebih dari 1.000 umat muslim memadati masjid. Mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari kota Bandung, juga dari kota sekitarnya seperti Padalarang, Sukabumi, Garut, Tasik, bahkan dari Jakarta. Apa itu ruqyah? Karena biasanya kebanyakan masyarakat Indonesia kalau dengar kata ruqyah itu pasti identik dengan kesurupan, identik sama muntah-muntah, jin, sihir, ain, dan lain sebagainya. Apakah ruqyah cuma sebatas itu saja, sependek itu saja, sesempit itukah maknanya? Ternyata tidak. Definisi kata ruqyah itu sendiri menurut Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah, maksudnya adalah al-'udatul ladzi yuraqqa biha sahibul afat kal huma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah artinya adalah mantra, al-'udah, bacaan perlindungan yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Ruqyah Massal kali ini ada yang berbeda. Ustadz Muhammad Faizar asal Purwokerto ikut berbagi ilmu pengenalan dasar-dasar ruqyah syara'iyah karena banyak umat yang tertipu dengan ruqyah yang ternyata berbau syirik. Ditaruh di sini. Salah satu yang masih dipraktekkan sebagian umat Islam di Indonesia adalah memiliki jimat. Jimat yang berbentuk rajah seolah-olah tidak menyelisihi syariat karena ditulis dengan mengambil beberapa potongan ayat suci Al-Quran. Padahal ini pun jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang jangan sampai karena kain-kain semacam ini yang nggak berharga, nanti ketika mati kita jadi celaka. Nauzubillahimin. Cukup pelindung kita Allah, Allahul Wahidul Qahar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nanti ini dibakar, jangan di sini, di luar. Dibakar sambil baca ayat kursi, boleh, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Astaghfirullahaladzim. Memulai dengan istighfar, memohon ampunan Allah Ta'ala dari semua dosa, terutama dosa syirik. Air ruqyah menjadi siksaan bagi bangsa jin yang merasuki tubuh manusia. Karena itu, sebagian jamaah ada yang mulai bereaksi. Boleh wudu. Tobat menjadi salah satu kunci kesembuhan dari semua gangguan penyakit, baik medis maupun non-medis. Namun, semua penyakit yang kita derita sejatinya wujud kasih sayang Allah Ta'ala untuk meluruhkan semua dosa kita. Karena itu, Rasulullah mendoakan ketika menjenguk sahabatnya yang sakit. Selain mendoakan kesembuhannya, juga mengakhiri dengan kalimat Tohurun insya Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah membersihkan dosa. Pemirsa, baru sekali baca Al-Fatihah, sekali ditiup ke air diminum, baru sekali, lihat beberapa orang langsung muntah-muntah, bahkan banyak batuk-batuk, muntah-muntah, sendawa-sendawa, bahkan sebagian yang tidak bisa menguasai dirinya udah kesurupan, ya. Kesurupan, salah satu bentuk gangguan setan dari kalangan bangsa jin. Aing ngaran aing Surya Dharma. Usah keras-keras, nanti sakit tenggorokannya. Ya, Akan si laing aing mah sakio mah. ya. Si laing Kita mah si laing. kita di sini, dengerin ya. Bukan
bukan pengen nantang. Kita pengen orang-orang di sini sembuh semua. Dewek di sini lain dek ngajawab galak gelut. Nah, iya. Kan dewek dipanggil. Oh, dipanggil. Kusi lain. Bahasa dewek nakil, bahasa dewek di Banten. Bismillah, Allah jadikan bahasanya lebih lembut lagi. Duduk aja dulu. Gak usah berdiri. Kan si lain atuh jangkung, atuh manya Iya. dewek kudu ieu. Oh, Masya Allah. Wis, Masya Allah. Gak usah. Kita nggak nantang, nggak usah. Kita nggak nantang. Duduk aja ya. Duduk. Sok. Kita nggak nantang. Lain dek ngomong naon. Ya, duduk aja tenang. Saya mau ngajarin kalimat yang enak sekali. Asyhadu. Asyhadu. Tenang, ngomongnya yang lembut sini. Enak nanti. Nantinya di sini sejuk. Nakil tetep dewek ke channel. Ya. Asyhadu. Asyhadu. Nah, itu bagus. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wasyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Aku bersaksi. Aing bersaksi. Tidak ada Tuhan Gaya Tuhan. yang berhak disembah Anu sembah dimake meren kitu. kecuali Engkau ya Allah. Mak. Kecuali Engkau ya Allah. Kecuali lain si lain. Allah aing mah. Allah lain si lain berarti Ya. kecuali Allah lain. Tuh. Wa asyhadu Wasyhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Dan aku bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Adalah utusan. Ya. Musa sakit. Kalem ya. Nya aing kalem sakit. Udah minum air rupiah belum? Ayo. Air rupiah. Kudu bebeja heula kasih lain. Aing rek minum rupiah. Mana Sok minum. Bismillah minum. Bismillah minum. Tenang ya. Jeleng mah cing sorangan. Hah? Saya nggak paham Aing bahasa kita Sunda. biuk ari aing nangtung, si lain nangtung, si lain biuk. Iya, saya mau pindah ke tempat sana. Tenang ya. Ari aing tempat ke mana? Di dia nya. Ya, duduk aja calik ya. Di dianya. Tenang. Siap. Islam? Hanya ho si lain naon aing. Islam. Aing tadi sholat heula Wah, alhamdulillah. Lah, saya kudu cium lahnya. Ya nggak usah dicium. Aing sok nyium wae. Cuma salaman aja. Ya semoga Allah sehatkan. Moga Allah sehat ya. Ya. Kita di sini nggak ada yang mau menantang siapapun. Nyaho aing tibah heula. Kita di sini pengen semuanya sembuh, baik keimanannya, kejiwaannya, badannya, fisiknya semua sembuh. Ya. Kita seringkali terkecoh apakah tingkah laku aneh ini berasal dari dirinya atau sudah dikendalikan oleh makhluk gaib. Seolah-olah tak bisa dipisahkan antara dirinya dan bangsa jin karena ia terlalu lama dirasuki makhluk gaib. Orang yang mengalami gangguan jin, baik karena disantet, karena mendalami ilmu kanuragan dan ritual syirik lainnya, atau karena dicintai makhluk gaib, biasanya langsung bereaksi. Orang yang tengah dirasuki jin tidak bisa ditangani dengan cara-cara kekerasan. Setan berusaha memprovokasi peruqyah untuk meladeni tantangannya. Padahal inilah jebakan setan untuk menjerumuskan peruqyah. Orang yang tengah hilang kendali dirinya harus berusaha disadarkan dan dimotivasi untuk melawan kekuatan jin karena sungguh tipu daya setan itu lemah. Dalam setiap ruqyah masal, Ustadz Adam biasa mengajak sahabatnya dari kalangan peruqyah untuk membantu terapi masal. Langkah pertama yang harus dilakukan peruqyah adalah mendiagnosa pasien sebagaimana dokter. Apa saja keluhannya, sejak kapan dialami, dan apa akar penyebab gangguannya. Data dari diagnosa inilah yang digunakan peruqyah untuk menterapi pasiennya. Ada pasien yang meminta maaf. Seluruh peruqyah sama frekuensinya sama saya. Tahap selanjutnya mengajak pasien untuk bertobat. Runtuhnya benteng pertahanan diri untuk melawan setan karena kelalaian dirinya, mungkin ia pernah berbuat syirik atau berbuat maksiat lainnya dan belum bertobat hingga Allah Ta'ala membiarkan setan menguasainya. Ruqyah adalah doa. Peruqyah tak memiliki kekuatan apapun untuk mengusir setan, apalagi menyembuhkan penyakit.
hanya kepada Allah lah kita bertawakal. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tahap selanjutnya dalam terapi ruqyah, Ustadz Adam selalu memanjatkan doa kepada Allah untuk memberikan hidayah, baik untuk dirinya, para dukun, juga bangsa jin yang zalim terhadap manusia. Ustadz Adam memohon kepada Allah untuk menghancurkan semua kejahatan sihir. Orang yang mengalami gangguan jin yang berasal dari jin leluhur atau dari berbagai ritual syirik harus diputuskan hubungannya dengan mereka, yaitu dengan doa. Ya Allah putuskanlah. Ya Allah putuskanlah. Ya Allah putuskanlah. Mendakwahi bangsa jin merupakan bagian yang penting dalam tahapan terapi ruqyah. Karena bangsa jin pun sebagaimana manusia dibebani kewajiban untuk beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Quran Surah Az-Zariyat 56. Ruqyah massal yang digelar di Masjid Agung Trans Studio Bandung tidak sekedar ruqyah yang memposisikan jamaah sebagai pasien, tapi Ustadz Adam mengajak semua jamaah untuk terlibat meruqyah dirinya sendiri, kemudian belajar meruqyah orang lain. Ruqyah dengan cara yang sederhana bisa dilakukan oleh siapapun. Jamaah diajak untuk tidak bergantung pada para peruqyah. Karena itu, suami atau istri dilatih untuk bisa meruqyah pasangannya. Begitupun orang tua meruqyah anaknya. Namun, untuk beberapa kasus gangguan yang berat, peruqyah yang berpengalaman dibutuhkan dalam terapi ruqyah. Wahai seluruh jin, dukun. Alhamdulillah, banyak peruqyah dari berbagai komunitas dari berbagai daerah hadir dalam ruqyah massal ini. Bahkan seorang tentara aktif berpangkat kopral pun ikut membantu. Kalau yang berteriak itu biasanya mereka, ya inilah pentingnya kita pendalaman diagnosa. Jadi kita pendekatan dengan pasien sehingga ruqyah ini tidak identik dengan kesurupan, tidak identik dengan kekerasan. Alhamdulillah begitu dia kesurupan kita panggil namanya, kita sentuh mungkin pundaknya atau mungkin sentuh kepalanya sehingga dia merasa dekat. Dan jangan langsung dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah ketika kita panggil namanya, sampaikan apa yang dia rasakan, Masya Allah, dia akhirnya bisa mengendalikan diri. Banyak peruqyah awalnya tertarik dengan ruqyah karena sebelumnya menjadi pasien dan korban gangguan jin. Mereka ingin berbagi pengalamannya setelah terbebas dari gangguan jin zalim. Sumber gangguan jin bisa beragam. Ada orang yang diganggu jin karena kealfaan dirinya dalam beribadah. Ada juga yang setelah menemui dukun untuk bertobat atau meminta bekal jimat, tiba-tiba hidupnya menjadi sengsara karena terus dihantui makhluk gaib, seperti yang dialami ibu ini. Ia pernah berguru ilmu ke dukun untuk pengasihan. Akibatnya ia sering diganggu jin hingga keguguran 3 kali. Waktu sama suami pertama mengilmu, setelah itu kata suami kedua, kan sekarang udah nikah lagi. Suami kedua tuh tanya-tanya sama Ustadz, katanya aku tuh ada yang ngikutin sejenis jin ini, jin kafir. Sejak awal ruqyah massal, ibu ini sudah bereaksi. Ya tiba-tiba gerak sendiri, pengen nangis, pengen teriak, nggak tahu kenapa. Mau ngucapin astagfirullah susah, kayak yang berat gitu. Ya Irfan, Assalamualaikum. Ketika kekuatan jin mulai melemah, bangsa jin yang berada dalam tubuhnya tak berontak dan Susi pun tak lagi kesurupan. Namun, tak bisa dipastikan ia sudah terbebas dari gangguan jin dalam tubuhnya. Ibu coba bisa lihat tangannya mungkin, yang gini tadi. Di daerah punggung ya, dan daerah punggung sering sakit, punggung bawah, perut terutama. Untuk mendeteksi gangguan yang dialami ibu ini, Ustadz Faizar pun menterapinya. Sering
kencang. Deteksi melalui telapak tangan merupakan Ini langkah maka awal biasanya untuk melihat gangguan dalam organ bisa tubuh. menumpangi Karena gangguan jin biasanya meninggalkan jejak luka dan penyakit dalam tubuh manusia. Seperti yang dialami ibu ini yang sering mengalami Tipenya keguguran. Pemikiran setan tidak suka atas kelahiran Bani Adam, terutama kelahirannya umat Muhammad SAW. Semakin banyak umat Muhammad yang lahir, semakin banyak juga musuh-musuhnya. Makanya dia nggak rela gimana caranya bayinya digugurkan. Maka dari itu ketika dia hamil, ya, ibu juga harus ada benteng. Pertama dengan dibacakan Quran, ya, sholat tepat waktu, zikir pagi petang, ya. Ketika baca ayat kursi, Ikhlas, Falaq, Anas 3 kali, tiupkan dan diusap. Untuk meruqyah perempuan, Ustadz berusaha tidak melakukan sentuhan. Untuk kebutuhan terapi, beberapa peruqyah akhwat ikut membantunya. Untuk melindungi kandungannya, Ustadz Faizar membaca surat Ali Imran ayat 35 sampai 36. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ayat ini berkisah tentang istri Imran yang bernazar untuk menjadikan bayi dalam kandungannya sebagai hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Bayi itu bernama Maryam yang dilindungi Allah dari setan beserta keturunannya. Karena kelak dari Maryamlah lahir seorang nabi bernama Isa alaihissalam. Bagian rahim ibu ini diusap-usap sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian Ustadz meniupnya. Susi makin bereaksi keras, menggigil seperti kedinginan. Bahkan sesekali bangsa jin yang merasukinya tertawa. Asik lagi. Ketawa nggak coba? Lihat. Matanya sini, Bu. Untuk melemahkan kekuatan jin zolim, Ustadz pun meneteskan madu Yaman ke matanya yang biasa dijadikan tempat persembunyian jin. Keluar, nggak usah teriak-teriak, sana keluar. Ayo. Persembunyian jin bisa berpindah-pindah, tidak hanya di mata, juga bisa bergeser ke bagian belakang telinga. Kekuatan setan makin melemah seiring ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya inti kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Wallahu alam. Pemirsa Ruqyah Trans7 dimanapun Anda berada, kesembuhan datang dari Allah. Hanya dengan cara kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kita ikrarkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, sawu sufufakum, rapatkan barisan-barisan kalian. Fa inna tasfiyata sufuf min tamami shalah, karena rapatnya barisan termasuk kesempurnaan salat. Dan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, dan bukan hanya rapat, tapi jangan berselisih barisan kalian, karena berselisihnya barisan salat membuat hati kita berselisih. Saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan salat dan merapikannya
jangan berselisih agar Allah menyatukan hati seluruh umat Islam. Barakallah.